Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 kelas F yang beranggotakan saya sendiri Helmi dengan NRP 603-222-1147 dan sebelah saya. Saya Pudin Sidik 603-222-1148. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari paper review yang berjudul TRIS Methodology and Application dari Elsevier BV 2019. Di sini mata kuliahnya adalah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F dan diampu oleh dosen Pak Dr. Insinyur Tatang A. Taufik, MSc IPU. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Pak Sepri Sidik. Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih Pak Helmi. Izin rekan-rekan untuk presentasi paper review-nya. Ya, dimulai kita dari abstrak ya. Nah, jadi ini untuk penjelasan produk, proses layanan inovatif adalah proses kompleks yang dimiliki oleh strategi yang memiliki desain dan sistem modern. Saat ini, perusahaan ingin menjadi lebih produktif dan efisien. Namun, perubahan yang cepat dan besar terjadi dalam kondisi kompetitif. Untuk eksis kompetitif di dunia yang kompetitif, cepat berubah dan berkembang. Perkembangan ilmiah harus diikuti. Untuk mendapatkan daya saing, perusahaan perlu menghasilkan produk baru atau menghilangkan keadaan kontradiktif yang ada. Dalam hal ini, TRIS atau Theory and Innovative Problem Solving merupakan metode ilmiah yang paling efektif digunakan oleh para manajer atau inventor dalam penelitian ini. Metode TRIS dijelaskan secara rinci, namun konsep kreativitas dan inovasi dijelaskan. Selain itu, metode TRIS juga dihadirkan sebagai pembanding dengan teknik kreatif lainnya. Pada bagian terakhir, sampling digunakan tentang metode TRIS dengan menjelaskan aplikasinya. Dilakukan dengan menggunakan metode TRIS. Oke, untuk konten atau daftar isi dari pembahasan ini antara lain latar belakang, metodologi TRIS, prinsip inventif TRIS, aplikasi TRIS, kelebihan dan kekurangan TRIS, kesimpulan, saran, dan referensi. Baik, lanjut ke latar belakang. Inovasi dan pemecahan masalah adalah kunci keberhasilan setiap organisasi. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya industri yang ditekuni, salah satu metode yang telah semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena efektivitasnya dalam menangani masalah yang kompleks adalah TRIS. TRIS atau Theory of Inventive Problem Solving adalah metode pemecahan masalah yang dikembangkan di Rusia pada akhir tahun 1940 oleh Heinrich Althusser dan rekannya. TRIS didasarkan pada prinsip bahwa ada prinsip-prinsip universal dari inovasi yang dapat diterapkan pada bidang atau industri apapun untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Pada intinya, TRIS adalah pendekatan terstruktur untuk pemecahan masalah yang meliputi seperangkat langkah dan prinsip yang telah didefinisikan. Metodologi ini telah digunakan oleh banyak organisasi termasuk NASA, Samsung, dan General Electric atau yang biasa kita kenal dengan GE untuk meningkatkan produk, proses, dan layanan mereka. Pentingnya TRIS dalam pemecahan masalah dan inovasi tidak dapat diremehkan. Dengan bantuan TRIS, organisasi dapat menembus inersia psikologis dan menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat mengarah pada peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas metodologi TRIS, aplikasinya secara lengkap dan detail. Baik, sejarah singkat TRIS sendiri, TRIS dikembangkan pada akhir tahun 1940 di Uni Soviet oleh Insinyur Heinrich Althusser dan rekannya. Althusser menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk mengembangkan metodologi dan menyempurnakan sebelum kematiannya pada tahun 1998. Definisi TRIS sendiri, TRIS adalah metodologi pemecahan masalah yang berfokus pada mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dari inovasi dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada bidang atau industri apapun
untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Pentingnya TRIS dalam pemecahan masalah dan inovasi. Pentingnya TRIS dalam pemecahan masalah dan inovasi sangat signifikan. TRIS memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah dan menghasilkan solusi inovatif. TRIS telah digunakan oleh berbagai perusahaan terkemuka di dunia untuk memecahkan berbagai masalah dalam industri mereka, dan hasilnya terbukti efektif. Metodologi TRIS memiliki 6 langkah utama yang terlibat dalam proses pemecahan masalah. Antara lain, mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk yang jelas dan spesifik. Menganalisis dan memahami masalah dengan menggunakan alat analisis seperti diagram alir, diagram pemecahan masalah, dan analisis SWOT. Menggunakan prinsip-prinsip dasar TRIS yang meliputi 40 prinsip, prinsip kebaikan, dan prinsip peningkatan kualitas untuk menemukan solusi alternatif. Baik, lanjut. Menggunakan analisis kontradiksi, yaitu teknik untuk menemukan konflik atau kontradiksi dalam suatu sistem atau produk dan mencari solusi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut. Selanjutnya, menggunakan sistem solusi inovatif, inventive solution system, untuk mengevaluasi dan memilih solusi yang paling baik. Lalu, mengimplementasikan solusi dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi bekerja secara efektif. Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan pada berbagai industri dan bidang, termasuk manufaktur, teknologi, layanan, dan sektor publik. Beberapa contoh penggunaan TRIS termasuk peningkatan kinerja mesin, perbaikan desain produk, dan pengembangan produk baru. Pada setiap langkah dalam proses, TRIS menggunakan seperangkat alat dan teknik analisis yang membantu dalam pemecahan masalah dan menghasilkan ide-ide inovatif. Prinsip-prinsip dasar TRIS misalnya digunakan untuk mencari solusi alternatif dengan cara memperluas pandangan pada masalah. Analisis kontradiksi di lain sisi membantu dalam menemukan konflik yang mungkin muncul dalam sistem dan mencari cara untuk menghilangkan konflik tersebut. Melalui proses ini, TRIS membantu organisasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat mengarah pada perbaikan kualitas, peningkatan efisiensi, dan penghematan biaya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas aplikasi TRIS dalam beberapa industri dan bidang secara lebih detail. Ya, untuk bagian prinsip inventif TRIS berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Helmi. Silakan, Bapak Helmi. Siap, terima kasih banyak Bapak Saifuddin Sidik. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan. Kita masuk ke prinsip inventif TRIS. Prinsip inventif TRIS adalah seperangkat aturan dan konsep yang membantu dalam menemukan solusi alternatif dan menghasilkan ide-ide inovatif untuk pemecahan masalah. Terdapat 40 prinsip inventif TRIS yang dikembangkan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam penyelesaian masalah yang berhasil di berbagai bidang. Nah, untuk ke-40 prinsip inventif TRIS tersebut, kita coba tampilkan di tabel, di mana di situ ada prinsip title-nya, juga ada penomorannya. Di situ sudah ada 40 prinsip title yang nanti teman-teman bisa coba baca sendiri. Dan untuk penjelasannya pun nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum prinsip inventif TRIS. Yang pertama adalah pergantian dimensi, yaitu memperkecil atau memperbesar salah satu dimensi produk ataupun sistem. Yang kedua adalah penggantian material, yaitu mengganti bahan atau komponen produk dengan bahan baku atau komponen yang berbeda namun tetap mempertahankan fungsi yang sama. Yang selanjutnya adalah prinsip memotong, menghilangkan komponen atau bagian dari produk yang tidak diperlukan untuk memperbaiki kinerja atau fungsi produk. Selanjutnya adalah prinsip peralihan waktu, di mana memindahkan suatu proses atau komponen ke waktu yang berbeda. Yang terakhir adalah prinsip kebalikan, yaitu melakukan tindakan kebalikan pada produk atau sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah contoh prinsip inventive TRIS. Contoh bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Misalnya, jika suatu mesin tidak dapat bekerja secara efektif karena terlalu besar, prinsip pergantian dimensi dapat diterapkan dengan memperkecil mesin agar lebih efisien.
Lalu, jika suatu produk memerlukan komponen yang kuat namun ringan, prinsip penggantian material dapat digunakan dengan mengganti bahan dengan bahan yang lebih ringan namun tetap kuat. Penjelasan bagaimana prinsip-prinsip tersebut membantu memecahkan inersia psikologis dan mencapai solusi yang inovatif. Nah, selanjutnya adalah aplikasi TRIS. TRIS telah diterapkan dengan sukses dalam berbagai industri dan bidang, membantu organisasi meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. Beberapa contoh aplikasi TRIS yang berhasil adalah sebagai berikut. Di teknik sipil, TRIS telah diterapkan dalam bidang teknik sipil untuk mengatasi masalah kompleks yang terkait dengan infrastruktur dan konstruksi. Misalnya, TRIS telah digunakan untuk merancang bangunan yang lebih seru dan efisien, dan ramah lingkungan pastinya, mengembangkan teknologi konstruksi baru, dan meningkatkan kualitas dengan ketahanan infrastruktur. Nah, di sisi manufaktur, TRIS telah digunakan dalam industri manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Contohnya adalah penerapan prinsip inventif TRIS untuk mengidentifikasi solusi baru dalam desain produk, pengaturan lini produksi, dan pengaturan limbah. Nah, contoh selanjutnya nomor 3 yaitu pengembangan perangkat lunak atau software. TRIS juga telah diterapkan pengembang perangkat lunak untuk membantu mengatasi masalah kompleks dalam pengembangan dan penerapan sistem. Contoh penggunaan TRIS dalam pengembangan perangkat lunak adalah penggunaan prinsip inventif TRIS untuk merancang antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan efisien dan mengoptimalkan kinerja sistem. Selanjutnya adalah perawatan kesehatan atau di bidang kesehatan. TRIS telah diterapkan dalam industri perawatan kesehatan untuk mengatasi masalah seperti biaya, kualitas perawatan, dan inovasi medis. Misalnya, TRIS telah digunakan untuk merancang perangkat medis yang lebih efektif dan aman, mengoptimalkan sistem perawatan pasien, dan mengembangkan metode diagnostik baru. Oke. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan TRIS. Yang kita akan bahas seperti dahulu adalah kelebihan. Kelebihannya yaitu pendekatan terstruktur. TRIS memberikan pendekatan terstruktur yang sistematis untuk pemecahan masalah. Metodologi ini mengajarkan langkah-langkah konkret dan terukur yang dapat membantu para pemecah masalah mengidentifikasi masalah dengan lebih baik, merumuskan ide-ide baru, dan mengevaluasi solusi yang paling efektif. Selanjutnya adalah solusi yang inovatif. TRIS membantu para pemecah masalah untuk berpikir secara kreatif dan menghasilkan solusi yang inovatif. Metodologi ini memberikan alat dan teknik untuk melihat masalah dan perspektif yang berbeda, menciptakan gagasan baru, dan mengidentifikasi peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Selanjutnya adalah dari segi biaya. TRIS dapat membantu organisasi mengurangi biaya pengembangan produk dan proses produksi, meningkatkan kualitas, dan mempercepat waktu pemasaran produk baru. Dengan menggunakan metodologi TRIS, organisasi dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan efisien, mengoptimalkan proses produksi, dan mempercepat waktu pemasaran produk. Nah, kita akan masuk ke kekurangan TRIS. Yang pertama adalah kompleksitas potensial. TRIS adalah metode yang sangat kompleks dan menerapkan secara efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teknik yang terlibat. Pemecahan masalah yang sangat kompleks dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengevaluasi setiap kemungkinan solusi. Selanjutnya adalah pelatihan ekstensif. Untuk menerapkan TRIS secara efektif, para pemecah masalah perlu mendapatkan pelatihan yang ekstensif. Pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan dasar dalam metodologi TRIS serta pelatihan lanjutan dalam prinsip-prinsip TRIS dan teknik pemecahan masalah yang lebih kompleks. Kekurangan selanjutnya adalah tidak sesuai untuk semua masalah. Nah, TRIS mungkin tidak sesuai untuk semua masalah atau situasi. Metodologi ini terutama efektif untuk masalah yang kompleks dan sulit, dan mungkin tidak diperlukan untuk masalah yang lebih sederhana. Nah, kesimpulannya adalah meskipun TRIS memiliki kelebihan dan kekurangan, namun metodologi ini tetap menjadi alat yang efektif dalam pemecahan masalah dan inovasi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari penggunaan TRIS, para pemecah masalah dapat menggunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kita sampai kesimpulan teman-teman. Dari semua bahasan tadi, kita coba menyimpulkan bahwa setelah membahas metodologi TRIS dan aplikasinya, dapat disimpulkan bahwa TRIS adalah sebuah metode sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi yang inovatif. TRIS telah digunakan dengan sukses dalam berbagai industri seperti teknik sipil, manufaktur, pengembangan produk lunak, dan perawatan kesehatan. Salah satu keuntungan utama penggunaan TRIS adalah kemampuannya untuk memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah yang sulit.
Ini dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya dalam proses bisnis. Namun, penggunaan TRIS membutuhkan pelatihan yang ekstensif dan dapat kompleks dalam beberapa kasus. Kesimpulan selanjutnya adalah masa depan TRIS tampak cerah dengan kemungkinan penggunaan yang lebih luas di berbagai industri dan bidang. Dengan meningkatnya fokus pada inovasi dan pemecahan masalah yang lebih baik, TRIS dapat menjadi alat yang semakin penting dan efektif bagi para profesional. Namun, TRIS akan terus berkembang dan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan keuntungan pasar yang berubah. Dalam rangka untuk memanfaatkan potensi TRIS secara maksimal, perusahaan dan organisasi perlu mempertimbangkan investasi dalam pelatihan dan sumber daya untuk mengintegrasikan TRIS ke dalam proses bisnis mereka. Kesimpulannya, TRIS adalah metode yang efektif dan dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah yang sulit dan menghasilkan solusi inovatif yang mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi di masa depan. Nah, setelah kita tadi melihat kesimpulan, saya dan Pak Saipudin Sidik coba memberikan saran terkait paper review tersebut. Adapun beberapa sarannya sebagai berikut. Tambahkan contoh-contoh yang lebih spesifik tentang aplikasi TRIS dalam berbagai industri. Karena hal ini dapat membantu pembaca memahami dampak dan nilai nyata dari metodologi tersebut. Selanjutnya adalah sertakan informasi yang lebih rinci tentang kekurangan atau keterbatasan TRIS, karena hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih seimbang tentang metodologi tersebut dan membantu pembaca membuat keputusan yang tepat. Lalu, gunakanlah istilah yang mudah dipahami dan hindari penggunaan jargon teknis yang berlebihan, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengikuti pembahasan. Lalu, tambahkan kesimpulan yang kuat dan memberikan tinjauan ulang tentang apa yang telah dibahas dalam paper, sehingga pembaca dapat mudah memahami inti dari pembahasan tersebut. Nah, berikut teman-teman adalah referensi di mana referensi tersebut kita pakai beberapa untuk kita coba mereview paper yang ada kita bacakan tadi. Nah, berikut untuk review yang lainnya, referensi lainnya. Nah, sekian teman-teman yang kita dapat sampaikan. Saya dan Pak Saipudin Sidik coba memberikan quote sedikit ya, kita sampai Ya, Pak Saipudin ini betul coba bisa Pak Helmi. dibacakan, Pak. Ya, failure is success if we learn from it. Dari Malcolm Forbes. Maksudnya ya kegagalan itu ada kegagalan adalah kesuksesan jika kita belajar dari hal tersebut. Jadi intinya tekankan jangan takut akan gagal, tapi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah kegagalan tersebut. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.